Assalamualaikum, sahabat cahaya, dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing suatu topik, yaitu karakteristik pemuda. Kita mulai dari definisinya dulu. Karakteristik itu adalah ciri, sifat khas, atau kualitas unik yang membedakan seseorang, benda, atau sesuatu dari yang lain, mencakup kepribadian, perilaku, nilai, keterampilan, atau fitur fisik yang membentuk identitasnya. Sederhananya, ini adalah faktor penentu yang membuat sesuatu menjadi unik dan dapat dikenali. Seperti contohnya kemampuan bunglon berkamuflase. Nah, itu ciri khas dari hewan bunglon misalnya. Nah, adapun yang ingin saya soroti adalah di sini tentang pemuda Muslim, di mana kita tahu bahwa peran pemuda Muslim di dalam sejarah dakwah Islam itu sangat penting sekali, terutama di era awal-awal kenabian. Salah satu peristiwa di mana peran pemuda Muslim sangat penting atau sangat vital, yaitu pada peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau ke Yathrib. Di mana kita tahu ada beberapa orang pemuda maupun pemudi yang memiliki peran sangat penting untuk kesuksesan proses perjalanan hijrah Rasulullah SAW berserta Abu Bakar ke kota Yathrib. Nah, diantaranya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau pada peristiwa hijrah ini, usianya itu adalah sekitar 22 atau 23 tahun. Nah, apa peran penting dari Ali dalam peristiwa hijrah Rasul? Ali ditugaskan oleh Rasulullah menggantikan dirinya untuk tidur di tempat yang biasa Rasulullah tidur, di rumahnya. Nah, Ali bersedia atau berani ambil resiko yang sangat berbahaya itu untuk mengganti seolah-olah dirinya adalah Nabi Muhammad yang sedang tidur. Nah, itu peran sentral atau peran kunci dari Ali bin Abi Thalib, yaitu menggantikan posisi Rasulullah di malam hari seolah-olah tidur di rumahnya. Padahal ketika malam Rasulullah itu keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan para pemuda yang diutus oleh para petinggi-petinggi kafir Quraisy Jahiliyah untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar dan seterusnya pergi ke Gua Sur. Nah, yang kedua, peran yang juga sentral dari peristiwa hijrah ini adalah peran Asma binti Abu Bakar atau putri dari Abu Bakar, yang usianya ketika peristiwa ini adalah sekitar 27 tahun. Nah, apa tugas dari Asma ini yang merupakan sangat penting dalam peristiwa ini? Adalah dia bertugas untuk menghantarkan logistik, baik berupa makanan atau minuman, ke Gua Sur tanpa
diketahui oleh pihak musuh. Karena Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur itu kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi selama 3 hari itu Asma bertugas untuk mensuplai kebutuhan makan dan minum Rasulullah dan ayahnya. Dan Asma bisa sangat cerdas, bisa mengelabui orang-orang Mekah tanpa pengetahuan mereka. Asma membawa makanan dan minuman ke tempat Rasulullah dan Abu Bakar berada. Dan selanjutnya peran yang pemuda yang sangat strategis dan penting dalam peristiwa ini adalah peran dari Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar yang dimerdekakan saat masuk Islam. Nah, Amir bin Fuhairah ini ditugaskan mengembala domba atau mengembala kambing di seputaran Gua Sur pada sore hari. Jadi ketika ada Abdullah sebagai salah satu juga yang penting, Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar, dia bertugas memberikan informasi, perkembangan informasi dari kafir Quraisy dalam rangka untuk mengejar Rasulullah. Abdullah bin Abu Bakar setelah memberikan informasi, dia pulang ke kota Mekah, maka jejak kakinya itu dihapus oleh Amir bin Fuhairah dengan mengembala kambingnya. Nah, ini ada dari beberapa pemuda ini kita bisa melihat betapa pentingnya atau sentralnya peran pemuda atau pemudi di dalam sejarah perkembangan dakwah Islam di era-era awal kenabian, terutama di peristiwa hijrah ini. Tanpa mereka, mungkin peristiwa hijrah ini tidak berhasil. Nah, inilah yang menjadi karakteristik pemuda Muslim, yaitu mereka berani ambil resiko yang berbahaya, yang berpotensi menghilangkan nyawanya. Yang kedua, ciri khas mereka atau karakteristiknya adalah bisa diandalkan ketika diberikan tugas. Dan selanjutnya mereka juga mampu berpikir strategis, bagaimana mengelabui lawan atau musuh di dalam melaksanakan tugasnya. Inilah yang menjadi pelajaran berharga buat para pemuda-pemuda Muslim di era kini, bahwa peran pemuda itu sangat strategis, sangat sentral untuk keberlangsungan dakwah Islam di era kini maupun masa yang akan datang. Maka kita bisa ambil manfaat atau bisa ambil pelajaran atau mencontoh atau menteladani karakter-karakter yang unggul dari pemuda-pemuda Muslim di era awal kenabian. Yang saya simpulkan di sini, setidaknya ada 3 hal karakteristik yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Muslim di awal kenabian, di era dakwah Islam di awal di kota Mekah.
yaitu karakteristik pemuda muslim di awal kenabian ini adalah yang pertama, berani ambil resiko. Yang kedua, bisa diandalkan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Yang ketiga, bisa berpikir strategis. Nah, inilah yang bisa kita ambil untuk kita sampaikan atau bisa dicontohkan, diteladani oleh para pemuda-pemuda muslim di era kini dan yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.